Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Podcast Al Intisyar. Oke, kembali lagi bersama saya Rizky Hakim dan kawan saya Ahmad Ramadan Asbian. Ya teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan suatu isu global, konflik yang tidak ada beres-beresnya dan menjadi buah cibir di seluruh dunia. Apalagi kalau bukan konflik antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Lalu seperti apa sih teman-teman dampak yang bisa kita rasakan hingga saat ini? Konflik ini tidak bisa kita lihat sebagai konflik antara negara saja, tetapi sudah menjadi masalah ekonomi global, geopolitik global, bahkan sudah terbukti mempengaruhi pemikiran umat Islam, bahkan telah terjadi perpecahan di umat Islam itu sendiri. Kita bisa lihat dari ada yang memilih untuk pro Iran, ada yang untuk kontra Iran, atau memilih untuk tidak berpihak kepada siapapun. Nah, sebenarnya kita sebagai umat Muslim harus seperti apa melihat konflik seperti ini. Oleh karena itu, kita telah menghadirkan sosok yang menurut kami memiliki kapabilitas dan kualitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Nah, di sini telah hadir bersama kami yaitu Ustaz Nirwan Syafrin. Halo Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah, ya khair insyaallah. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, siapa sih Ustaz Nirwan Syafrin ini? Ya, boleh perkenalkan. Yang bersama kita saat ini adalah Ustaz Nirwan Syafrin Manurul MA PhD. Beliau ini sebagai dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor atau jabatan lebih khususnya itu sebagai ketua mata kuliah wajib kurikulum. Nah, gelar MA dan PhD beliau itu beliau dapatkan dari universitas yang didirikan dan digagas langsung oleh almarhum Profesor Syekh Muhammad Al-Atas, yaitu ISTEK IAIN. Nah, setelah kepulangannya beliau dari ISTEK bersama dengan teman-temannya di Indonesia ini, beliau mendirikan lembaga juga yang namanya itu Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, atau yang biasa disingkat dengan ISIS, yang mana lembaga ini berfokus pada bidang pemikiran dan juga peradaban Islam. Nah, karena alasan tersebutlah kita mengundang beliau dalam podcast kali ini, karena memang isu-isunya ini berkutat pada isu-isu pemikiran dan juga isu-isu peradaban Islam. Masya Allah teman-teman, beliau adalah sosok yang luar biasa seperti yang tadi sudah dibacakan dan dikenalkan oleh Nasution teman-teman. Nah, Ustadz izin, jadi di sesi podcast kali ini kita ada sesi mahasiswa bertanya, dosen menjawab. Ya, seperti Ustadz. Gimana? Udah siap Ustadz kita beri pertanyaan yang pertama? Ya silakan. Ya. Baik Ustadz, kita mulai saja Ustadz. Untuk pertanyaan pertama, jadi kita melihat historisnya ke belakang Ustadz. Sebelum revolusi Iran 1979, sebenarnya kan Iran ini memiliki hubungan yang baik dengan Amerika, baik dari segi ekonomi ataupun politiknya, mereka terlihat memiliki hubungan yang baik. Tapi setelah terjadinya revolusi Ustadz 1979, itu ada perubahan besar, baik dalam segi hubungan ataupun ideologis orang-orang Iran ketika melihat Barat, terutama Amerika ini. Sebenarnya pertanyaannya Ustaz, sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan perubahan historis maupun ideologis ini terjadi Ustaz di Iran itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya terima kasih ya pada Podsyar atas undangan ini, terutama membahas tentang satu tema yang menjadi concern kita semuanya, terkait dengan konflik yang masih berlangsung meskipun sekarang ini ada jeda. Terkait dengan hubungan Iran dan Amerika, ya betul, sebelum revolusi 1979 Amerika itu berada di membackup kerajaan ketika itu, kekuatan Pahlavi, yang sekarang anaknya ada di Amerika, yang juga menyerukan supaya dilakukan pemberontakan yang menjatuhkan rejim yang ada sekarang ini. Ya tentu kenapa Amerika dulu dengan Iran sangat dekat, karena bisa dikatakan ketika itu ekonomi Iran, terutama minyaknya ya, karena kan Iran ini dikenal dengan penghasil minyak yang cukup besar ya, dibanding juga negara-negara Timur Tengah lain. Jadi itu bisa dikatakan perusahaan-perusahaan yang mengontrol perminyakan di Iran itu ada di tangan Amerika ya. Jadi makanya Amerika dengan leluasa ya
mengeksploitasi kekayaan alam Iran ketika itu untuk kepentingan dia, ya gitu. Sehingga bahkan ketika terjadi perang Iran, ya, belum ke sana dulu ya. Nanti ketika revolusi terjadi, revolusi itu dipimpin langsung oleh, ya, untuk kita sebut seorang ulama lah ya, Ayatullah ketika itu namanya Ayatullah Khomeini, ya. Dan dia sebelum terjadi revolusi itu dia berada di Perancis, dia semacam di exile, ya, dibuang ya di sana, mengungsi tahun 1999. Dia dengan beberapa tokoh-tokoh yang lain, termasuk para figur-figur intelektual, ada Ali Syariati, ada Muqtada Mutahhari, dan sebagainya, yang menyuarakan revolusi tadi. Jadi bisa dikatakan revolusi pertama yang terjadi di abad modern itu adalah revolusi Iran. Yang pertama itu, ya, maksudnya setelah dunia Islam memasuki abad modern, ya, artinya setelah tahun 1945, ya gitu, kemerdekaan gitu ya. Bisa dikatakan itu adalah revolusi yang pertama, dan itu kemudian dipimpin oleh seorang ulama, ya, yaitu dari situlah terjadi perubahan Iran ketika itu, ya, terjadi perubahan, kemudian masuk sistem yang kita kenal pada hari ini, ada wilayatul faqihnya dan sebagainya lah, ya. Nah, itu mungkin secara ringkas, ya. Makanya nanti setelah 79 tahun 80-an ya, sampai 80 berapa itu, 44 mungkin, terjadi perang Irak dengan Iran. Iya. Nah, ketika terjadi perang itu, makanya Amerika berada di sebelah Iran. Nah, itu Amerika ini dia hanya mikirin kepentingannya saja. Maka ketika terjadi perang tadi, dia berada pada Irak. Nanti tahun 90 bahkan dia yang menyerang Irak lagi, yaitu yang perang perang Teluk pertama, kedua, itu mereka yang menghabisi Irak sampai hari ini hancur-hancuran kan. Ya, jadi sekarang dia menghancurkan Iran. Nah, jadi kita lihat ini ideologinya ya ideologi kepentingan saja, ya, kepentingan, dia kapitalisnya, dia ingin mengontrol, menguasai, menghegemoni, dan apa yang kita lihat hari ini sebetulnya ya lebih kurang itu juga. Namun hari ini kalau kita lihat tadi tahun ya 79 ke bawah ataupun 80 ke atas itu, kelihatannya peran Israel tidak terlalu menonjol ya. Nah, tapi kan yang kali ini kan yang betul-betul semua orang sudah tahu, yang menggiring Amerika untuk mau berperang dengan Iran itu adalah Israel. Nah, itu kira-kira begitu secara singkatnya. Ustaz, dalam kajian pemikiran Islam kan kita kenal yang namanya konsep class of civilization-nya Huntington, sama juga konsep usul fikih. Nah, jadi dalam konteks konflik saat ini tuh muncul pertanyaan Ustaz, apakah yang terjadi saat ini itu hanya sekedar konflik politik, atau justru ini bagian dari pertarungan peradaban besar tadi, atau class of civilization tersebut, Ustaz? Ya, tesisnya Huntington itu ya tahun 90-an ya, class of civilization itu artinya ada benturan peradaban. Kalau sebut peradaban itu berarti ada benturan budaya, ada benturan macam-macam lah ya dalam peradaban itu, pandangan hidup dan sebagainya. Banyak orang ketika itu memang melihat tesis ini terlalu berlebihan karena seolah ingin menimbulkan konflik, ya, menimbulkan konflik antara peradaban atau negara-negara yang ada di dunia ini. Tapi apa yang disampaikan Huntington itu sebetulnya tidak sama sekali baru sebetulnya. Dalam arti Profesor Sendar Kepala Atas ya tahun 78 bukunya terbit, dia sudah mengingatkan akan adanya konflik worldview, yaitu konflik pandangan hidup, ya, di mana konflik pandangan hidup ini ya dia tidak hanya bersifat kekuatan militer saja, politik, tapi ini lebih pada konflik pada cara kita menilai, ya, cara kita mengekspresikan kehidupan kita, konsep kita tentang hidup, konsep kita tentang ilmu, konsep kita tentang tatanan sosial, tatanan politik itu komprehensif. Nah, pada tataran itu memang kalau Al-Atas mengatakan tidak mungkin kita bisa mempertemukannya, karena namanya pandangan hidup ini pasti
punya dasar filosofisnya masing-masing, konsep hidupnya masing-masing, konsep agamanya dan sebagainya, dan itu tidak mungkin disatukan. Nah, perbedaan itu bisa terwujud tadi dalam konteks adanya konflik clash of civilizations ya. Dan tadi Amerika, kalau seperti yang disebutkan oleh Bernard Lewis itu ya, dikatakan ya Amerika itu dia harus menciptakan musuh. Ya, karena dengan adanya musuh itu dia akan selalu siaga, kira-kira begitu ya. Karena setelah runtuhnya komunisme, blok komunisme ketika itu, Uni Soviet, Yugoslavia, Jerman Timur, Jerman Barat ketika itu, maka seolah-olah tidak ada musuh baru. Ya, jadi tidak ada musuh mereka. Selama ini kan yang disebut dengan perang dingin itu kan itu antara CIA dengan KGB misalnya, ya, maksudnya antara Amerika dengan Uni Soviet ketika itu. Nah, awal 90-an sekitar 92 90 berapa gitu ya, Soviet runtuh, Yugoslavia runtuh, Jerman Timur, Jerman Barat itu menyatu. Ya, artinya blok komunis itu dia hilang. Ya, begitu. Ya, akhirnya ya kalau bahasanya Lewis itu kembali lagi, ketika mereka ingin mendefinisikan siapa diri mereka, mereka harus menciptakan musuhnya. Jadi dengan musuh itulah mereka akhirnya tahu mereka siapa. Dalam konteks ini yang memungkinkan itu ya tadi Islam. Maka disebutlah ada Islamic fundamentalisme, ada terorisme, ada ini dan sebagainya. Karena mereka ingin mendefinisikan siapa diri mereka tadi, akhirnya diciptakanlah seolah ada musuh yang namanya Islam tadi. Ya. Nah, memang konflik ini seperti tadi sebutkan, ada upaya Amerika itu kan dia ingin menjadi satu kekuatan adidaya global. Dia ingin menghegemoni semuanya. Maka kita lihat dari ini di mana-mana dia ingin menentukan semuanya. Tapi kan terjadi perkembangan yang mungkin mereka sendiri juga tidak menduga. Ya, dalam arti ada kekuatan besar seperti Cina sekarang. Ya, Cina dengan komunismenya juga. Sebetulnya kan dia komunis, tapi ekonominya sebetulnya kapitalis. Ya, kayaknya kapitalis. Nah, kalau ditanya konflik Iran dengan Amerika pada hari ini, sebetulnya dimensinya banyak sekali. Ya, tidak bisa kita lihat hanya urusan Amerika dengan Iran saja. Makanya sangat naif ya kalau kita umat Islam ini kemudian mempertentangkan isu akidah Syiah, Ahlussunnah. Maksudnya karena dimensinya besar sekali. Maksudnya coba lihat ya, sebelum dia menyerang Iran, dia kan ngambil alih dulu Venezuela. Nah, sekarang minyak Venezuela itu sudah di tangan Amerika. Nah, kenapa dia serang Iran? Nah, dia ingin menstop Cina, karena sumber minyak Cina itu hampir 90% itu dari Iran, dan itu harganya murah. Dan kita lihat dengan harga murah itu Cina berkembang, dan dia makanya kemarin ketika Trump mengancam ada tarif sekian, Cina menantang. Nah, makanya siap katanya, kita berlawan katanya. Ya, jadi seolah-olah begitu. Makanya ada Krak Island yang kemarin di bomnya itu kan itu sumber minyaknya. Dia ingin apa? Supaya dengan hancurnya itu maka Cina nggak dapat minyak nih. Nah, dia sendiri tidak peduli karena dia sudah punya Venezuela. Makanya sumber minyaknya katanya tapi sudah aman. Ya, sudah ada di Venezuela sumber, karena Venezuela juga banyak sumber minyaknya juga luar biasa. Jadi ini tidak bisa kita lihat hanya satu perspektif saja ya, Cina bermain di sana ya. Tapi dengan kondisi seperti ini harusnya kita umat Islam juga aware ya, sadar. Kenapa? Karena konflik ini saya kata tadi masing-masing punya kepentingan. Rusia juga punya kepentingan ya, dengan adanya konflik ini dia juga bisa rasa aman dengan konfliknya dengan Ukraina. Jadi kan fokus Amerika sekarang ke Ukraina. Satu, yang kedua, kalau kita lihat dengan ada konflik ini, NATO itu pecah. Yaitu kekuatan militer NATO yang intinya adalah Amerika. Karena kemarin dia minta supaya dibantu, nggak ada yang bantu. Akhirnya kan mereka pecah. Bahkan Amerika diisukan dia akan keluar. Ini kita nggak tahu lah apakah ini hanya permain politik dan sebagainya. Tapi yang jelas ini terjadi perpecahan. Nah, ketika terjadi perpecahan,
sekarang NATO sendiri tanpa Amerika, itu tadi NATO tanpa Amerika, artinya negara-negara Eropa, kalau dia ingin berlawan dengan Rusia, dia akan keok, kira-kira gitu. Makanya sebenarnya tadi ini Rusia juga punya kepentingan, Cina punya kepentingan. Nah, bagi kita umat Islam ini kita juga punya kepentingan juga. Makanya karena kasus ini tidak bisa terlepas dari isu yang ada terjadi di Palestina, Gaza dan sebagainya, ya, dan begitu juga kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Nah, apa yang menarik di sini hari ini adalah dengan kekuatan Iran yang tadinya bisa melakukan perlawanan terhadap dua kekuatan yang selama ini tidak pernah terbayangkan. Nah, itu akan merubah persepsi politik dan persepsi masyarakat. Nah, artinya selama ini negara-negara kaya Timur Tengah itu, ya Saudi, ya Bahrain, Kuwait dan sebagainya, kan merasa mereka aman dan nyaman karena mendapat perlindungan dari Amerika, karena di sana ada basis-basis militer mereka. Tapi ternyata dengan adanya basis militer mereka di sana, bahkan mereka dihajar, ya kan, gitu ya. Bahkan mereka dihabisi sekarang, ya dihabisi, bahkan ekonominya rusak. Sekarang itu kayak Qatar, UAE yang selama ini menjadi punya daya tarik untuk investor dan sebagainya, itu sekarang ekonominya kolaps. Kenapa? Ya orang takut kan. Ya dia kan mengandalkan apa? Dia mengandalkan turisme. Sekarang turis pada takut ke sana. Orang hotel-hotelnya juga bisa disasar. Ya, pesawat dan sebagainya, orang berkosong ke sana. Apalagi minyaknya sekarang tadi dengan adanya blokade Selat Hormuz dan sebagainya ini, apalagi perusahaan yang dibom dan sebagainya, jadi betul-betul kolaps, ya. Maka pemimpin di negara-negara Timur Tengah itu akhirnya berpikir ulang, apakah kita tetap bergantung pada Amerika atau kita bentuk aliansi sendiri, atau kita bergantung pada kekuatan yang lain, misalnya Rusia dan sebagainya. Ya, kenapa? Ya, tadi karena sudah terbukti ternyata kekuatan Amerika nggak bisa melindungi mereka, dan Amerika ternyata lebih pro Israel. Nah, Israel sendiri secara politik, secara diplomasi dia sebetulnya sudah gagal, sudah kalah. Kenapa? Karena di seluruh dunia sekarang dia tidak bisa diterima orang. Ya, artinya memang Gaza kalah secara militer dalam tanda kutip, ya, meskipun kita bisa katakan dia sebenarnya tidak kalah juga. Hanya ya, Hamas itu bukan negara seperti Iran. Hamas itu hanya sebuah organisasi, tapi bisa bertahan selama 2 tahun. Itu juga sebuah prestasi yang luar biasa, ya. Dan image Israel di mata dunia itu hancur. Kemarin Italia, ya, membatalkan bisnis penjualan senjata ke Israel. Spanyol sudah saling mengusir duta besar mereka. Artinya dua negara inti dari Eropa ini juga sudah ambil langkah-langkah yang luar biasa. Apalagi masyarakat, kemarin ada petisi lebih kurang 1 juta sampai 3 juta minta supaya semua negara Eropa memutuskan hubungan dengan Israel. Artinya ini saya katakan secara image Israel itu sudah mati sebetulnya, ya, itu sudah habis. Kenapa? Karena orang sudah tidak, yang orang-orang Eropa selama ini yang menjadi backing mereka, bahkan di Amerika sendiri sekarang kan dia punya backingnya ke Amerika. Para politisi sudah mulai bicara tentang apa? Kenapa teks kita, pajak kita harus dihabiskan untuk membela Israel? Ya, kenapa? Maka mulai terjadi perubahan, ya. Dan kemarin ketika terjadi ada pemilihan di Hungaria, nah, itu orang yang dekat dengan Trump, dengan Netanyahu ternyata kalah. Nah, jadi ini juga akan merubah haluan. Jadi maka saya selalu katakan memang ini banyak kepentingan di sini, ya, kepentingan Eropa, Cina, Amerika, ya, dan sebagainya, kepentingan negara besar. Tapi kita umat Islam, kita juga jangan kemudian seolah-olah berpikir ya ini akan berlalu begitu saja. Harusnya kita berpikir setelah ini bagaimana kita mendesain politik luar negeri kita, bagaimana kekuatan Islam ini mungkin bisa menyatu, bisa dan sebagainya, ya, tidak lagi hanya berpikir kita bergantung pada Cina kah, Amerika, tapi kita harus berpikir apa yang peran kita mainkan. Ternyata kan kalau kita lihat saja dengan Selat Hormuz saja itu ditutup,
itu kan kelemahan dunia. Bahkan kita sudah merasakan ya apa namanya harga-harga sampai lonjakannya luar biasa kan. Saya pertama teks itu sampai 24.000 dan sebagainya. Ya yang punya Pajero yang menjerit ya. Solar Ya, solar belum kayaknya. yang bukan solar, Index lain sampai itu artinya dampaknya luar biasa. Artinya begini, itu baru Selat Hormuz. Terus ada lagi katanya selat apa namanya itu yang Mandeb itu yang dikuasai oleh Yaman atau Somalia. Nah artinya kalau negara Timur Tengah itu saja sepakat untuk nyetop minyaknya, habis dunia. Ya dulu Raja Faisal pernah menggunakan itu kekuatan minyaknya. Iya, artinya kita punya kekuatan. Nah, hanya tadi mau nggak para pemimpin. Tapi kan sayangnya pemimpin di dunia Arab Timur Tengah tadi itu, ya kekuasaan mereka itu ya ditopang oleh Amerika tadi. Ya kalau mereka tidak tadi memberikan dukungan ke Amerika, mereka akan digoyang dan sebagainya. Tapi kita lihat Qatar, ya kalau benar ya yang kita baca, mulai mengusir apa namanya pasukan Amerika dari negaranya. Saudi juga sudah mulai berpikir begitu. Berarti yang lain juga sudah mulai berpikir, karena tadi ngapain kami bayarin kalian, tanah kami ada di sini, tapi begitu kami diserang kami nggak bisa, kalian nggak bantu saya, kira-kira begitu ya. Akhirnya tadi mulai mereka berpikir, makanya kalau saya sih melihatnya bukan kejadian sekarang ini. Kembali lagi, Gaza is a game changer. Ya, ini kembali ke peristiwa Gaza kemarin. Ini adalah apa namanya perubah permainan semuanya. Ya, berubah. Karena dengan peristiwa Gaza kemarin saya katakan tadi, sebetulnya image-nya Israel sudah habis. Ya, sudah selesai. Nah ini ya kita lihat seperti apa kedepannya. Makanya saya katakan dunia Islam harusnya punya peran, jangan isunya ya bahwa Syiah punya kepentingan dan sebagainya. Ya ada yang katakan sedikit ya, ini kan Syiah yang membantai orang di Syria kemarin. Iya sebetulnya ya pemimpin Arab itu ya kebanyakannya juga para bengis semua. Ya maksud saya ini bukan masalah Syiahnya saja. Dulu Saddam Hussein juga di Irak itu sebetulnya Syiahnya lebih banyak daripada Sunninya. Makanya ketika Saddam Hussein yang disebut Sunni, ya itu kan banyak juga nghabis orang Syiah, yang nghabis Syiah. Terus lihat saja apa yang dilakukan oleh Sisi, Abdul Sisi di Mesir. Ya ketika ada Ramal Adawiyah dulu di Tahrir dulu dihabisi berapa banyak. Ya artinya dunia Arab itu ya dengan diktatorshipnya, dengan segala, kita juga tidak tahu apa namanya kekuatan bermain di sana itu. Ya raja-rajanya juga ya raja dan presidennya ya tadi tidak kompromistis lah. Ya artinya kalau nggak sesuai mereka habisi. Ya MBS ini yang jelas ya kita tahu ada kasus Anan Khashoggi waktu itu yang dihabisi di apa namanya di kedutaan mana itu ya, dia dihabisi, kemudian disebutkan banyak laporan dia juga terlibat, ada ulama-ulama yang ditangkapin dan sebagainya. Artinya ya itulah kondisi mereka nggak bisa dikritik, nggak bisa diganggu. Ya, kalau ada yang kritik ganggu selesai, kira-kira begitu. Dan itu didukung oleh Amerika. Ya oleh tadi, andai kan Amerika itu serius dengan demokrasinya, harusnya yang raja-raja seperti ini ya harusnya nggak dapat dukungan. Seperti Abdul Fattah Sisi yang mengkudeta. Kalau mereka serius dengan demokrasi, nggak mungkin dia akan mendukung seorang presiden yang hasil kudeta. Tapi karena sisinya tadi ya, pro Israel, harus selesai. Makanya Mursi kemarin kenapa dijatuhkan? Karena dalam statement-statementnya dia betul-betul ingin apa namanya bela Palestina. Nah, ini complicated ini sebenarnya. Nah, kembali lagi pada para pemimpin tadi, mereka ingin berjuang atas nama bangsa mereka paling tidak, kalaupun tidak atas nama agama, atau untuk mempertahankan posisi mereka saja. Ya. Sangat menarik statement kemarin. Berarti kan konflik Iran saat itu tidak jauh dari akar sejarah yang sangat panjang masa lalunya, terutama hubungan antara Iran dan Amerika ini. Tapi jika kita tarik ke kondisi saat ini, Ustaz,
Terutama yang menjadi pertanyaan, bagaimana sikap dari negara-negara Timur Tengah, Ustaz, yang notabene Muslim. Kenapa seakan-akan mereka tidak mengambil sikap tegas dalam konflik atau peperangan saat ini? Apakah itu faktor dari pertimbangan politik mereka, atau memang katanya banyak bilang itu permasalahan antara Sunni dan Syiah, Ustaz? Nah, sebagai kita seorang Muslim, sebenarnya bagaimana, Ustaz, kita melihat dan harus memandang konflik saat ini, Ustaz, biar kita tidak terjerumus kepada pemahaman yang sempit atau malah salah gitu, Ustaz? Dalam mengambil posisi membela Iran hari ini kan tidak dengan begitu kemudian kita jadi Syiah, ya kan? Maka saya katakan, andaikan kemarin yang melawan itu adalah Venezuela, saya katakan, ketika Amerika kemarin menangkap Maduro itu, presidennya berasal dari Madura, bukan ya? Jadi ketika dia andaikan Venezuela kemarin tentaranya mereka melakukan perlawanan, saya akan beda Venezuela, saya katakan, bukannya Amerika, meskipun dia buat kafir dan seterusnya, ya, kayak gitu, ya. Terkait konflik Iran dan Amerika ini juga kan Amerika ngadain yang namanya World of Peace di Indonesia itu kalau nggak udah resmi atau ini memang sudah resmi ya kita masuk. Ini juga agak rumit juga karena kita juga karena saya jujur katakan untuk komentarinya ini agak rumit karena banyak, bukan sensitif ya, tapi banyak informasi yang mungkin kita juga tidak tahu. Karena yang saya dengar kemarin dia presiden beberapa kali, sampai dua kali ya, dia mengundang tokoh-tokoh ormas menceritakan apa yang terjadi di belakang dan sebagainya. Nah dan itu kemudian saya dengar banyak pimpinan ormas itu teryakinkan ya dengan sikap presiden tadi, meskipun ya tadi saya katakan ya banyak yang menyayangkannya karena kan dengan adanya BOP tadi perang mal terjadi, orang Palestina juga masih dihabisi, orang Gazanya. Jadi saya pikir kondisi Indonesia ini ya simalakama juga. Ya karena tadi mungkin tekanan, ya saya katakan nama politik itu kadang-kadang kita nggak tahu tekanan-tekanan itu yang bisa jadi tidak terlihat ya dalam dalam publik ya, tapi di belakang mungkin bisa jadi tekanan politik ke dia, tekanan ekonomi, karena Indonesia sangat rapuh sekali. Kita nggak punya kekuatan fundamental ekonomi yang ya tadi bayangkan kalau ada satu saja serangan bom di titik-titik yang ada di Indonesia ini, berapa pesawat kita yang bisa mengejar ke sana? Nggak ada. Dengan Singapura saja kita kadang-kadang masih kewalahan. Ya sayang, negara besar kita ini punya sumber yang luar biasa, tapi kita tidak pernah berpikir untuk membangunnya dengan seikhlas seutuhnya, ya dikatakan sejujurnya itu nggak ada. Ya sayang sekali. Iran aja bisa, ya Iran dengan segala mereka bisa dengan blokadenya. Jadi kalau Indonesia ini tentunya kalau mau ya, tapi itulah mungkin nasib kita ditakdirkan Allah. Ya maksudnya dapat pemimpinnya begitu-gitu terus ya, nggak ada yang saya kata tadi betul-betul lahir dari keikhlasannya, lahir dari kesetiaan sama negara. Ngomong saja harga Pancasila harga mati, tapi yang harga mati ya uang mereka sendiri. Nah yang terakhir nih terkait dengan peran kita sebagai mahasiswa, Ustaz. Apa pesan dari Ustaz bagi para mahasiswa untuk mungkin tetap memahami, mengikuti isu ini dan tidak berpikir atau memahami secara dangkal atau bahkan memilih sikap untuk apatis gitu, Ustaz, dan peduli seakan-akan berdampak pada kita. Apa Ustaz pesan Ustaz? Makanya biasanya di mana-mana bangsa negara itu selalu meletakkan harapan mereka kepada anak muda. Dan anak muda itu ya hari ini para mahasiswa. Mahasiswa hari ini 20-30 tahun akan datang adalah para pemimpin. Ya makanya kita meletakkan harapan kita pada mahasiswa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maka mahasiswa yang ada hari ini dengan segala fasilitas yang dimiliki untuk mengakses informasi dan sebagainya, manfaatkanlah untuk betul-betul meningkatkan kapasitas diri, kemampuan ilmunya, ya, kapasitas diri kepemimpinan sebagainya lah, ya manfaatkan itu.
ya jangan sampai fasilitas yang ada ini hanya ya tadi kita akhirnya betul-betul diciptakan fasilitas dengan ada tip-top, ada HP dan sebagainya, akhirnya terlena dengan scrollingnya, terlena dengan film-filmnya, terlena dengan lucu-lucunya, tidak belajar kita dari situ. Ini sayang sekali ya. Maka kalau yang itu dikhawatirkan sebetulnya, bahkan tadi saya baca satu tulisan apa katanya, generasi hari ini jangkar mereka rapuh. Ini saya sedih sekali ya, jangkar itu artinya dia katakan generasi Z hari ini memang terhubung kemana-mana, tapi jangkar mereka untuk berpijak itu ya di mana mereka berlabuh itu nggak kuat. Kenapa tadi? Ya tadi mungkin kadang-kadang bahkan ada katakan apa istilahnya tadi, Gen Z hari ini lebih rapuh daripada para lansia dari segi emosinya. Biasanya kan orang lansia itu merasa dia kayaknya sudah sendiri, nggak ada ini lagi ya. Jadi dia apa istilahnya itu, baperan ya. Baperan. Jadi dia mungkin anaknya sudah pergi, menikah jauh lagi, dia merasa sendiri. Tapi tadi generasi Gen Z ini dikatakan penulis tadi bisa benar bisa salah juga, tapi memang kenyataan seperti itu, lebih rapuh tadi ya, meski mereka terhubung ke sana kemari ya. Sampai saya tadi baca itu, saya katakan, saya kirim ke anak saya langsung, mudah-mudahan anak Abi tidak seperti I love you all saja. Ya, kenapa saya khawatir ya, seolah-olah mereka punya ayah, mereka punya ibu, punya saudara, tapi mereka seolah tidak mengikat. Ya kalau kita itu kan ikatan batin itu terjangkar tadi, nilai-nilai yang ditanamkan di rumah sesama adik-beradik, ya, dengan pamannya, dengan ininya. Nah hari ini kan rapuh sekali. Berapa banyak orang yang sekarang akrab dengan pamannya, dengan uaknya bahasa kita, dengan tante, berapa banyak dengan sepupunya, ya bahkan lingkungan keluarga sekarang ini dipersempit. Ya tadi hanya seolah lingkungan keluarga tadi adik-beradik, ayah, ibu, dan itu pun kadang-kadang nggak kuat juga. Jadi itu tadi jangkar tadi katanya, itu benar sekali. Nah makanya Islam itu membangun semuanya dari fondasi keluarga. Apalagi hari ini fondasi keluarga itu ingin digoyang lewat gagasan feminisme, lewat gagasan macam-macam hari ini. Ya lihat kasus yang terjadi di UI hari ini, yang kasus itu. Kita tidak tahu juga ini sebetulnya apa. Ya maksud saya tadi, hal-hal yang mungkin harusnya tidak terlalu penting kemudian dibongkar sedemikian rupa. Kita mengatakan bahwa pelecehan seksual itu oke, enggak. Maksud saya tadi, ya mungkin zaman-zaman saya bilang tadi, ada hal-hal yang dulu biasa-biasa saja, hari ini agak tabu misalnya. Ya kita canda-candaan sesama teman dulu biasa, kapok-kapokan biasa, tapi itu kita ingat. Dan itu tidak ada kekerasan, tidak ada. Nah itu yang tadi berarti ada persoalan psikologis tadi di kalangan anak muda hari ini. Ya, dan ini harus kita segera tangani. Nah, menurut saya di mana menanganinya? Tadi dunia pendidikan, kembali ke agama. Ya, karena tidak ada lagi. Ya, kemana harus lari? Ya, ini yang membuat kita sebagai seorang Muslim itu sebetulnya kita harus tidak gamang, tidak khawatir, ya tidak goyah. Kenapa? Fondasi agama kita sudah mengajarkan sejak awal. Tapi kalau Anda ke Jepang, Anda ke Amerika, mereka rapuh sekali. Ya, nah itu bicara tadi saya katakan, itu mungkin generasi yang ada di luar kita tadi, mungkin mereka jauh lebih rapuh daripada kita. Kita masih ada kekuatan agama tadi, itu yang harus kita kembalikan lagi. Ya supaya dia yaitu generasi muda tadi, anak-anak muda tadi itu dia menemukan dirinya, menemukan identitasnya, dia tahu kemana dia kembali, dia tahu kemana dia harus pulang. Nah itu yang penting tadi kita sebut, jangan sampai petanya itu terbakar, hancur, sehingga ketika dia ingin pulang, kalau orang sudah kehilangan peta, dia nggak tahu pulangnya di mana. Nah itu penting sekali menurut saya tadi ya.
Gitu. Baik, terima kasih Ya, sudah atas pembahasan podcast kali ini ya, terkait dengan pemahaman isu global yang sangat kompleks ternyata sampai kepada pesan untuk para pemuda. Ingat 20 tahun sampai 25 tahun ke depan kita adalah calon-calon pemimpin yang akan menentukan arah negara kita ya Ustaz. Ya, masyarakat. Nah, seperti pesan Ustaz Nirwan Sapin tadi, mengutip sedikit, saat ini para pemuda saat ini harus dikuatkan lagi jangkarnya, pegangannya, kembali lagi pada keluarga, pada agamanya, dan jangan berleha-leha Ustaz ya, Betul. terutama dalam hal pendidikan, karena itulah yang akan menentukan Indonesia 20 sampai 20 tahun ke depan. Itu Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ya, Ustaz. terima kasih. Kita tutup saja podcast secara kali ini, podcast Alisa kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.